Nah, ini cukup besar ya kali ini para pemirsa, kita bisa melihat ini intensitas dari guguran di pagi ini, bahkan itu sampai di bawah ya, itu sampai di bawah kita lihat ke arah kali Krasak dan kali Bedok ini kira-kira. Ya, ini kita lihat gugurannya menimbulkan gumpalan-gumpalan asap yang cukup tebal. Ya. Ini cukup tebal ini saudara-saudara. Ini warna awannya ini cukup gelap. Ini pertanda awan ini panas atau biasa disebut dengan meletus gembel. Tapi tidak terlalu pekat ya, ini intensitasnya karena mungkin masih tergolong kecil. Dan ini arah angin ini ke tenggara atau ke timur, ke arah Kelangon, ke arah Deles dan daerah Klaten, atau lebih tepatnya ke arah Bali Rantai. Sekarang kita lihat apakah ada susulan lagi atau tidak. Tapi rupanya belum ada kelihatan susulan. Coba kita lihat, kita zoom yang arah timur atau sisi timur. Kita lihat yang sisi utara. Ternyata sisi utara sudah berhenti. Dan ini hanya tinggal asapnya saja. Asap sulfatara yang cukup banyak yang ditimbulkan oleh bebatuan atau material panas Merapi yang barusan berguguran. Ini coba kita ikuti arahnya kemana, arah asap sulfatara kemana ini. Ternyata ke arah Kali Gendol atau ke arah Deles dan Bangun. Terjadi guguran lagi saudara-saudara, kali ini lumayan mengarah ke barat daya. Dan ini ada yang lompatan-lompatan lava pijar cukup jauh. Para pemirsa, mari kita lihat ini perubahan morfologi yang di atas puncak Merapi sepertinya mengalami berbagai macam perubahan posisi ya. Ini ada guguran rasanya. Kita lihat, kita bandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Sepertinya perubahan morfologi cukup signifikan pada Kawah 2021 yang kelihatan tampak gembung sekali saat ini.
Para pemirsa, sekarang yang kita lihat ini sejenis awan lentikular, ya masih awan lentikular, tapi kali ini konfigurasinya agak ke bawah, sementara yang di atas tipis, hampir tidak membentuk tudung atau caping ya. Jadi ini gejala pembentukan awan kendit ya. Awan kendit itu awan lentikular yang berada di badan gunung atau di bawah puncak gunung. Kita lihat nanti awan kendit ini akan menjadi apa pada akhirnya, karena ini sifatnya dinamis dan seperti ini hanya terjadi tidak berlama-lama, biasanya hanya beberapa menit saja, saudara-saudara. Para pemirsa, ini seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan akan ada perubahan dan kita bisa melihat saat ini awan yang tadinya kendit sekarang menjadi lentikular yang dengan konfigurasi yang berbeda dengan yang tadi. Ini kita lihat konfigurasinya tipis ya, seperti pisau dan seperti garis yang sedikit ada gelombang. Ini indah sekali ini. Coba kita zoom in seperti apa. Nah ini ya saudara-saudara, ini biasanya kalau kita berada di bawah awan lentikular itu kita akan merasakan terpaan angin yang sangat kencang ya, bisa 50 km per jam, bahkan di atas itu bisa hingga sampai 80 km per jam. Seperti halnya saya pernah mengalami kejadian serupa waktu di Gunung Lawu, itu menghadapi terpaan angin atau badai lentikular seperti ini ternyata luar biasa. Bahkan saya sempat menghitung kecepatan angin waktu itu antara 80 km per jam hingga 90 km per jam. Jadi saat kita berjalan itu kena terpaan angin rasanya seperti mau terbang, jadi kita harus tiarap juga ya. Ya saudara-saudara, kita sekarang coba cek tanduknya Merapi yang di sisi timur selatan ya ini, karena ada dua tanduk, yang satu di sisi utara, yang satu di sisi selatan. Jadi sayang sekali itu tertutup asap sulfatara sehingga tidak begitu jelas. Kita fokus lagi ke awan lentikular. Coba kita geser ke kiri seperti apa. Ini cukup tipis ya, dari sisi ketebalan vertikalnya ini cukup tipis awan lentikular ini. Jadi kalau kita membayangkan ini seperti piring, bukan seperti tudung, caping, tapi seperti piring. Ini dengan posisi konfigurasi awan lentikular seperti ini kita membayangkan seolah-olah Merapi ini diikat dengan suatu tali ya. Ini ada awan hitam dari bawah ini. Apakah gerangan ini? Apakah ini badai yang datang? Apakah ini hanya mendung saja dari sebaliknya Gunung Merapi atau dari arah selatan? Ternyata ini gantung ini ya, dinding Gunung Merapi di sisi barat laut ini ada yang menggantung. Itu kelihatan sekali menggantungnya kalau di sini. Ya ini saudara-saudara, para pemirsa, ini sekarang kita lihat ada guguran lagi, meskipun tergolong tidak terlalu besar.
Sekarang ini yang kita lihat ini adalah material atau vulkanik Merapi yang besar sekali. Coba kita zoom out. Di sini kita melihat masih ada vegetasi. Nah, tapi ini ada jurang-jurang juga. Ini tepat berada di hulu Sungai Kerasa, hulu Sungai Bedok. Kemudian sebelah kanan ini ada hulu Sungai Boyong. Belum pulang. Ini yang ke arah sini ini arah Sungai Boyong. Yang sebelah sini ini arah Sungai Boyong. Suara gemuruh sekali. Ada suara-suara dentuman duduk dari puncak Gunung Merapi, tetapi visual guguran lava pijar atau material Merapi tidak terlihat.